Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara bedah kitab daripada karya Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal ibadah untuk kita semuanya. Dan yang kita hormati guru besar kita Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Kepada seluruh yang hadir, tanpa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mudah-mudahan langkah dan niatnya juga dijadikan ibadah yang makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya jelaskan mengenai karya daripada Abuya Mama Ghufran, Kitab Al-Basit, saya ingin tanya dulu kepada seluruh yang hadir, sebelumnya pernah dengar bahasa Suryani? Atau mungkin dari para kiai atau yang lain pernah dengar gak bahasa Suryani? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang sama sekali belum tahu karena tidak pernah membaca. Kegagalan bangsa kita ini karena gak mau baca. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan seminar pada pagi hari ini, sedikit banyaknya kita bisa mengetahui tentang bahasa Suryani. Kepada tim audio mohon dikecilin ehonya ya, biar pemaparan materinya bisa lebih jelas. Dibuang aja, ehonya dibuang. Baik, kita awali dari Kitab Al-Basit. Kitab Al-Basit ini adalah salah satu di antara karya-karya ilmiah yang ditulis langsung oleh beliau Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Di antara karya ilmiah beliau semuanya menggunakan bahasa Suryani pada mulanya. Tapi sebelum lebih jauh saya jelaskan tentang Suryani, saya ingin menjelaskan dulu definisi daripada Al-Basit dan maudhu di dalam kitab Al-Basit ini. Di dalam kitab Al-Basit, kita lihat di infokus di situ ada, dalam kitab Al-Basit ini secara definisi, nah kita lihat. Secara bahasa Al-Basit itu adalah ringkasan atau sederhana. Ya. Kemudian secara istilah huwa mukhtasarun wajizun fi bayani daulati wa dusturiyah al-muntakhabi fi nadhairi syari'ati wal haqiqah. Jadi kitab Al-Basit ini adalah ringkasan yang berisi penjelasan tentang kenegaraan dan konstitusi yang diambil dari dua sudut pandang, baik secara syariat maupun hakikat. Kenapa beliau membuat suatu kitab karya ilmiah tentang kebangsaan kenegaraan dengan dua sudut pandang? Karena tentunya beliau melihat dari apa yang telah dilakukan oleh founding father kita terdahulu. Para ulama kita itu menciptakan Pancasila, kemudian menjadikan komponen Bhinneka Tunggal Ika ini didasarkan pemahaman yang sangat luar biasa. Bukan hanya intelektualitasnya saja yang dibangun, tapi instabilitas rohaninya. Karena dengan adanya intelektualitas dan kemudian dicocokkan dengan instabilitas rohaninya, maka menjadilah Pancasila. Ini nanti akan kita bahas. Makanya di sini ada dua sudut pandang. Dari beberapa bab-bab yang ditulis oleh beliau itu, contoh seperti Pancasila, poin-poin Pancasila menurut syariatnya seperti ini dan secara hakikatnya seperti ini. Itu yang disampaikan di dalam kitab ini. Kemudian poin yang kedua, maudhu ya, atau topik pembahasan di dalam kitab Al-Basit. Ya, ini kalau ke kitabnya memang di sini ada yang bahasa Arab saja, kemudian ada yang sudah kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita sebagai warga masyarakat, khususnya di dunia pesantren. Nah di dalam kitab Al-Basit secara substansi menjelaskan tentang pentingnya kita mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis. Itu satu catatan. Jadi dari sekian tebalnya kitab ini, kalau secara substansi intinya Abuya Mama Ghufran ini ingin membangun santri anak bangsa yang beragamis dan nasionalis. Tentunya ketika beliau mengatakan
pentingnya kita mempunyai jiwa agamis nasionalis ini tidak keluar dari redaksi Al-Quran. Di situ kita sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 59, bisa dilihat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini dalam ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antaramu. Berarti kalau di kita ini umaro. Makanya di dalam kitab Al-Basit ini dijelaskan 3 komponen yang sebenarnya saling bisa mensejahterakan bangsa ini. Yang paling fundamental. Nah, itu secara substansinya. Kemudian ada di sini catatan penting, mengapa latar belakang Abuya mengarang kitab Al-Basit ini? Ini beliau sebenarnya ingin menjelaskan daripada syahadah Madinah yang predikat ini diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tahu pada saat ini banyak kelompok-kelompok Islam yang sebenarnya mereka kurang NKRI. Sementara kalau kita lihat di dalam syahadah Madinah, nah ini nanti kita lihat catatan di syahadah Madinah. Nabi Muhammad SAW sebelum datang ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Jadi Yasrib itu dulu sebelum Kanjeng Nabi hadir sering terjadi konflik horizontal antar suku, antar bangsa, antar agama. Nah, dengan kehadirannya baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, artinya semuanya mutakhosomah, konflik-konflik horizontal ini bisa diselesaikan oleh beliau melalui 3 syahadah Madinah atau piagam Madinah itu. Ada 3, yakni dari 3 syahadah Madinah itu 1, Kanjeng Nabi mampu menyatukan orang-orang Yasrib itu semua dengan segala perbedaannya antara manusia atau kemanusiaan, menyatukan secara agama dan menyatukan secara kebangsaan. Nah, makanya di situ saya tulis ini syahadah Madinah, yang sebenarnya syahadah Madinah itu betul-betul dilaksanakan di Nusantara. Makanya kalau ketika ada orang yang mengatakan Indonesia ini kurang agamis, ada orang yang berusaha ingin Indonesia menjadi Islam yang kafah. Padahal secara literatur sejarah kita harus paham, hanya di bangsa Indonesia lah sebenarnya yang mampu mempraktekkan syahadah Madinah yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Coba kita lihat dalam syahadah Madinah, ketika Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah oleh baginda Rasul, kita artikan Madinah itu kan kota atau negara, Munawwarah itu yang bersinar. Kalau diartikan secara bahasa kita ini gemah ripah loh jinawi. Jadi Kanjeng Nabi ke Yasrib dan mampu merubah Yasrib menjadi kota yang gemah ripah loh jinawi. Kuncinya 3, yakni dengan perjuangan beliau yang disebut dengan piagam Madinah. Di situ ada ukhuwatud diniyah, yang asalnya di Yasrib ini sering terjadi konflik horizontal. Dengan kehadiran Nabi, Nabi Muhammad mampu menyatukan semua manusia dengan segala perbedaannya. Kemudian yang kedua di dalam piagam Madinah ada ukhuwatul wataniyah. Nah, dengan keberadaan Kanjeng Nabi di Madinah, beliau mampu menyatukan semua perbedaan atau bangsa. Dan yang terakhir ada ukhuwatul basyariyah. Jadi ada agama disatukan oleh Kanjeng Nabi, bangsa disatukan oleh Kanjeng Nabi, kemanusiaan disatukan oleh Kanjeng Nabi dengan segala perbedaannya. Makanya Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, yang melaksanakan ukhuwatud diniyah, yang mempraktekkan ukhuwatul wataniyah dan ukhuwatul basyariyah dari sekian banyak negara, kita harus yakin di situ bahwa Indonesia lah yang mampu mempraktekkan daripada piagam Madinah, disadari ataupun tidak. Maka kita harus bangga dengan adanya Pancasila. Nah, itu ya. Terus kemudian kita mulai membahas tentang Suryani. Bahasa Suryani ya, kita lihat. Kenapa beliau Abuya Mama Gufron membuat satu karya kitab Al-Basit ini menggunakan bahasa Suryani pada mulanya? Ini perlu diketahui para hadirin semuanya, beliau ingin mengangkat kembali bahasa
yang pernah digunakan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Ingat, jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa manusia yang pertama kali digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi jauh-jauh hari sebelum bahasa Arab, sebelum bahasa-bahasa Ajam, bahasa kita Indonesia, Inggris dan lain sebagainya, Suryani terlebih dahulu Allah berikan kepada umat manusia. Dan hal ini ada referensi yang sangat kuat seperti di dalam kitab Fathur Rabbani yang kita ambil. Ini adalah referensi pernyataan langsung dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani, kitab Tauhid. Di situ ada awwalu ma takallama Adam alaihi salam bisuryaniyah. Jadi bahwasanya bahasa pertama kali yang digunakan oleh Nabi Adam, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini menggunakan bahasa Suryani. Jadi bukan bahasa Arab. Nah, ini kalau kita lihat mungkin para kiai atau para ustadz, para santri kalau mengenal tentang asma Suryani, saya yakin banyak yang hafal. Karena memang kenapa beliau mengangkat dengan bahasa Suryani? Kebanyakan yang di Indonesia tidak mengungkap bahasa Suryaninya, tapi lebih mengedepankan tentang asma Suryani yang tujuannya dibuatkan azimat atau wafak. Dan itu memang ada referensinya di dalam kitab Syamsul Ma'arif sama Manba Usul Hikmah karya Al-Imam Ali Al-Buni. Tapi di dalam kitab Al-Basit ini beliau mengupas dengan bahasa Suryani beliau tentang dunia tasawuf, tentang bagaimana kita berbangsa bernegara yang baik sesuai dengan syariat dan hakikat. Itu yang dibahas beliau. Jadi tidak memunculkan azimah atau wafak. Nanti bisa kita tayangkan contoh-contoh asma Suryani yang digunakan oleh ahli-ahli hikmah. Nah, kita keluar dari konteks itu. Kita tidak membahas mengenai tentang azimah atau wafak yang dibahas oleh umumnya orang-orang yang ahli di bidang asma Suryani. Karena beliau hanya ingin mengungkap dari kalam Suryani inilah sehingga muncul tentang ilmiah-ilmiah yang mendorong kita supaya menjadi agamis dan nasionalis. Nah, itu bahasa pertama yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu dengan Suryani. Bahkan dalam lanjutannya, wa yuhasabun nasu yaumal qiyamati bisuryaniyah. Fa idza dakhalul jannata yatakallamuna bi lughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang tidak tahu. Yang kita tahu nanti di akhir hayat, di akhir zaman, waktu kiamat, kita dihisab, di mizan, ditanya di dalam kubur. Ini masyhurnya ditanya dengan bahasa Arab. Tapi sebagian ulama berpendapat, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan wa yuhasabun nasu yaumal qiyamah bisuryaniyah. Jadi manusia nanti dihisab, di mizan, itu menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Baru ketika umat manusia masuk ke dalam surga, maka menggunakan lughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disampaikan. Terus untuk abjad Suryani, kita lihat. Jadi memang Abu Yamamah Ghufran ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana penulisan huruf abjad Suryani. Monggo dibuka abjad Suryaninya, Pak Uri. Nah, coba lihat. Itu ada huruf abjad. Jadi Abu Yamamah Ghufran itu menulis pertama kali dengan menggunakan abjad tersebut. Dan abjad ini dari lama, dari dulu sudah ada. Cuman mungkin ya kita husnudon. Tidak ada yang berani mengungkap abjad seperti ini. Karena memang di kita sudah banyak yang menggunakan dengan bahasa Arab atau mungkin bahasa Ibrani. Nah, sementara bahasa Suryani ini jarang diungkap. Nah, ini abjadnya sama dari alif sampai ya. Nah, dari penulisan beliau yang menggunakan abjad Suryani, karena kita dikasih pembelajaran untuk memahami sakal bentuknya, maka kita bisa menerjemahkan dari apa yang beliau tulis. Ya, kalau kita tidak bisa tulisannya, tidak paham bentuk-bentuknya, ya nggak akan bisa menulis dan nggak bisa menerjemahkan. Nah, kuncinya di dalam menerjemahkan kitab kalam Suryani beliau ini adalah dari abjad Suryani ini. Makanya saya kira bapak-bapak ibu yang hadir juga bisa, asalkan mau belajar dari alif sampai iya untuk menerjemahkan tulisannya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Nah, itu abjad Suryani. Dan ini kalau kita lihat di dalam beberapa kitab banyak ditulis, kitab-kitab hikmah itu, yaitu tadi ada yang memang digunakan untuk azimat. Nah, kita keluar dari situ. Baik, untuk selanjutnya
Ini masih berkaitan dengan Suryani. Apakah di zaman Nabi bahasa Suryani ini ada atau tidak? Pertanyaan begitu. Kita lihat, kita buka beberapa referensi hadis. Nah itu. Jadi hal ini ya juga disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis mengenai tentang beberapa nabi yang memang beliau-beliau menggunakan bahasa Suryani. Nah, itu ada hadisnya tuh, redaksi hadisnya. Ya Aba Darin arba'atun Suryaniyun Adam Wasis wa Akhnuh wa huwa Idris wa huwa awwalu man khatta bil qalam wa Nuh. Jadi ada 4 nabi, ini dalam hadis ya. Ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Suryani, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Akhnuh, yakni Nabi Idris maksudnya, dan orang-orang yang pertama kali menulis dengan pena ya. Nah 4 orang ini adalah orang yang memang Allah tempatkan di bangsa Suryani dan berbahasa Suryani. Terus kemudian ketika di zaman nubuahnya baginda Rasulullah, apakah bahasa Suryani ini masih ada? Masih ada. Kita lihat di bawahnya, di situ ada beberapa redaksi hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad memerintahkan kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya baginda Rasul atau katib. Kita lihat di situ ada Rasulullah ketika memerintahkan kepada Zaid bin Thabit. An Zaid bin Thabit qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'allama Suryaniyah. Nah ini bisa dibuka ya di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang ke 2639, monggo. Itu perintah Kanjeng Nabi kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Dalam hadis lain, Zaid bin Thabit ini mampu mempelajari bahasa Suryani itu 15 hari. Jadi Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani dalam 1 minggu bisa. Kemudian Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit belajar bahasa Suryani dalam 15 hari beliau menguasai. Karena pada waktu itu kerajaan-kerajaan yang memang ingin dibuka oleh Kanjeng Nabi untuk diislamkan pada waktu itu masih banyak raja-raja yang menggunakan bahasa Suryani. Nah karena hal itu penting bagi pengiriman surat untuk syiar, maka Zaid bin Thabit diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat dari beberapa referensi, ketika ada orang yang mengatakan Suryani ini enggak ada, Suryani ini bahasa, apalagi sampai menyesatkan, berarti orang ini kurang membaca kitab dan tidak memahami sejarah asal usulnya bahasa yang diturunkan ke muka bumi. Ada 4 bahasa untuk manusia yang diturunkan oleh Allah, ada 4. Pertama Suryani, kedua Ibrani, ketiganya Ajam yang sekarang. Jadi Suryani, Ibrani, Arab, Ajam. Suryani yang paling purba, yang paling lama. Terus kemudian kita pernah mencari, diperintahkan oleh Abu Yamamah Ghufran dari beberapa kitab tafsir. Di antaranya di dalam surat Maryam. Coba kita lihat. Yang tidak kita pahami, maka pentingnya kalau santi belajar ulumul Quran, ilmu tafsir di sini. Di situ ada ayat dalam surat Maryam 24. Fanadaha min tahtihal alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Yang artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Lafaz sariyya menurut Imam Mujahid di dalam tafsir, lihat, sariyya ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah nahron. Sariyya ini diambil dari bahasa Suryani, artinya sungai. Nah ini kan banyak yang tidak kita pahami kalau tidak belajar tafsir. Jadi qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Sariyya ini diambil dari bahasa Suryani, kalau bahasa Arabnya adalah nahron. Itu dalam surat Maryam. Dan menurut Syekh Fakhrul Razi di dalam kitab Tafsir Kabir yang berjilid-jilid, kita sudah mengambil referensi, termasuk min fawatihis suwar. Jadi permulaan-permulaan surat di dalam Al-Quran itu juga diambil dari bahasa Suryani. Seperti Alif Lam Mim, kurang geser Pauli, kurang geser. Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya Ain, Shad. Makanya masyhur ulama
mentafsirkan min fawatihi suwar pasti wallahu alam bimuradi. Hanya Allah yang tahu artinya. Ini menunjukkan min fawatihi suwar ini adalah bahasa Suryani. Baik, selanjutnya ingin saya sampaikan bagaimana penulisan Abu Yamamah Ghufran di pertama kali. Monggo Pak Huri dibuka sebelum jadi kitab. Yang masih bertulisan kosakata. Coba lihat. Jadi nggak langsung menjadi kitab gitu ya, nggak langsung menjadi kitab seperti ini. Ada proses bertahap dan saya pahami itu 4 tahapan. Coba dibuka huruf abjadnya Pak. Nah, yang tulisan merah itu adalah tulisan Suryani. Jadi tulisan yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran yang merah itu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan arti, yaitu tadi karena kita dipelajari abjad Suryani secara khot, maka kita bisa mengetahui oh itu huruf qaf, itu huruf shin, huruf shad dan lain sebagainya. Jadi tahapan pertama itu ketika penulisan Suryani, kita diperintahkan oleh Abu Yamamah Ghufran untuk membongkar per huruf itu ke bahasa Arab. Dari abjad Suryani menjadi abjad bahasa Arab. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, setelah bertransformasi menjadi abjad Arab, itu kita jadikan kosakata. Itu ada tuh tahapan ketiganya. Ada kosakata. Berikut waktu ya. Tinggal 3 menit lagi. Ya, ini terakhir. Ini terakhir. Nah, setelah menjadi kosakata selesai, barulah jadi suatu makalah. Buka dalam Al-Basit bab pertama, Pak. Modelnya makalahnya seperti itu. Ini proses ya. Jadi ada 3 tahapan. Penulisan pertama Abu Yamamah Ghufran dari bahasa Suryani, kemudian kita bongkar dengan abjad Arab, kemudian dijadikan kosakata, baru menjadi fasahah makalah seperti ini. Jadi bahasa Arab. Nah, ini kalau kita bahas lebih panjang memang waktunya. Yang jelas kita pahami bahwa kitab Al-Basit ini ditulis oleh beliau adalah fid diniyah wal qaumiyah. Beliau ingin memberikan edukasi kepada warga masyarakat Indonesia khususnya santri agar supaya selalu mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, dan agamis nasionalis ini adalah ajaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti adanya syahadah Madinah. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yang ketiga, terakhir, ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mujib dari Pondok Pesantren Unik. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan izin. Salam Pancasila. Bil ikhtisar wa bil iktifa. Mohon maaf dengan segala hormat, dengan sesingkat-singkatnya, karena ini bedah kitab perlu kita ketahui minimal rangka, poin, power. Bahwa beliau ini namanya mu'alif yang mengarang, yang dikarang namanya mu'allaf yang dikarang, diberi nama Al-Basit. Nah, ini ke siapa? Al-Maudhu, bahasanya inti, sasarannya ke siapa? Tentu minimal ke rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bahasa sekarang ilmu huruf, mu'alif adalah orang yang membentuk alif. Jadi beliau mengharap dari Sabang sampai Merauke harus bisa jadi alif. Kalau belum bisa jadi alif, masih mu'allaf qulubuhum, hatinya dibentuk alif. Apa itu alif? Alif sifatnya adalah ulfah, kasih sayang. Makanya agama harus menjadi ruhnya negara. Contoh, di mana itu alif? Alif adalah yang bisa membawa merah putih. Tepuk tangan. Tiang, kalau orang Jawa itu uwong. Orang sejati adalah orang yang lurus seperti alif atau seperti nomor 1 yang bisa membawa bendera merah putih. Mohon maaf, kenapa alif harus diungkap? Karena menurut Sayyidina Ali termasuk thariqah Kanjeng Sunan Ampel. Ana abduman alamani walau harfan. Saya siap jadi hambanya orang yang sudah mengajarin saya walaupun satu
huruf. Ini dicatat di buku Abuya dari Kanjeng Sunan Ampel yang ditulis Kanjeng Sunan Giri. Sopo-sopo sing durung paham bismillah, rasane huruf bismillah durung Islam. Makanya Pak Mujib berani mengutarakan satu huruf. Jadi kalau yang disambungkan Abuya tadi tahlil ibarat la ilaha illallah dari Adam sampai Muhammad, isinya tetap Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Kita sepakat seluruh kitab diringkas dalam Al-Quran. Al-Quran diringkas dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas dalam Bismillah. Bagaimana Bismillahnya Abuya? Bismillah Suryani. Kepingin tahu Bapak? Monggo sarang-sarang, mohon maaf karena yang dikasih 45 menit ini. Mari bersama-sama tabarukan Bismillahnya Abuya, Bismillah Suryani. Monggo sarang-sarang, Bismi Ajin, Hausamin, Wadar Samin, Bismi Ajin, Syamkhotha, Barhutin, Bismillah Suryani. Bahasa Inggrisnya in the name, monggo, of Allah, the most gracious, the most merciful. Arabnya monggo Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah banyak-banyak. Gitu kan? Cukup Bapak itu, itu yang penting karena kita ini belum dibuka, minimal tahu kerangka. Abah mendidik kita semuanya Majidah Alif seperti tegak lurusnya tiang yang membawa gagahnya bendera merah putih kita. Selama belum menjadi alif berarti kita masih proses namanya mu'allaf qulubuhum. Makanya Gus Dur jangan mengafirkan orang lain, kita sendiri ini alif belum becus. Naudzubillah min dzalik. Masih berapa menit Gus? Cukup aja Pak ya Ya, makanya saya melajari per huruf. Mohon maaf, itu per huruf ada rahasianya. Dari sedikit saya mohon maaf, terima kasih pada Alul Bahasa. Sebenarnya ini rohnya Ibu Pertiwi. Kenapa kitab Amma Batu tidak fahadal kitab? Beliau mengutamakan isinya adalah Ibu Pertiwi. Ibu itu bahasa Arabnya hadihi. Kalau laki-laki fahadal kitab. Di Indonesia tidak ada Bapak Pertiwi, yang ada Ibu Pertiwi. Bukti kitab Al-Bahasa adalah khusus prioritas istimewa untuk Indonesia. Tepuk tangan. Jadi sedikit saya singgung, nanti jika ada saran nanti ada tambihun. Qala ahlul bahath fahadhi bisa menjadi fahada konsekuen untuk grammar bahasa Arab. Tapi mendidik ruh biar dari Sabang sampai Merauke ini ungkapan fahadhi. Ingat yang dididik kita ini ruhan baru kolban baru badan. Abu Yaminkan dari ruh dulu, dari hati baru ke badan, implementasi yaitu Pancasila. Makanya mohon maaf, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Sami itu Nabi, saya pernah mendengar Kanjeng Nabi. Ini yang ngaji Aisyah, ibarat ini yang ngaji Ibu Pertiwi. Al arwahu junudun mujannada, yang dibahas Kanjeng Nabi roh dulu. Antar roh ini ruhul mujannada, pasukan tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ta'arofa minna iktalafa. Kalau roh dari Sabang sampai Merauke ini sudah mengenal jiwanya Pancasila, yang ada Pak iktalafa, pasti kasih sayang. Tapi fama tanakaro minna, selama belum mengenal, belum mengadakan ta'aruf, apa yang terjadi? Ikhtalafat, pasti perselisihan masih ada. Makanya kita berdoa mudah-mudahan bukti kitab basit membangun roh dulu, minimal berjiwa alif, berjiwa tiang yang bisa membawa merah putih. Cukup ya, tutup Garuda Pancasila. Mohon maaf ayo 1, 2, 3 Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku,
Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Maju, maju. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.